Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Suparman, SPDI, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 250111100822. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Islam Al-Azhar NW Kayangan, Sandik, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat. Kelas 12 dengan materi iman kepada hari akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul untuk menuntut ilmu. Ya. Nah, yang kedua kalinya selawat beserta salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan alam manusia kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari tebing-tebing kehancuran menuju sarana iman dan Islam, yakni ad-dinul Islam, agama yang sebenar-benarnya. Selanjutnya kami untuk lebih barokahnya ya, agar kita bisa mendapat ilmu yang barokah, seharusnya kita sebagai hamba untuk mengenadah tangan kita seraya kita berdoa. Nah, doa sekarang dipimpin oleh ketua kelas. Kami persilahkan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa dengan selawat dan selawat Allah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin. Ada temannya yang nggak masuk? Siapa? Ya Rasidi. Ayah Rosidi. Siapa juga? Oh iya. Dia kenapa? Sakit. Dia sakit. Mudah-mudahan teman-temannya yang lagi sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kita lihat sekarang banyak bencana ya. Banyak bencana alam. Ada kematian, ada yang mati mendadak, gitu kan? Terus apa lagi? Mati mendadak, pembunuhan banyak terjadi, apalagi sekarang di Ramadan, ya? Banyak sekarang terjadi pembunuhan, pemerkosaan, itu sudah ada zaman, ya? 2004, Indonesia dan belasan negara lainnya di Asia dan di Afrika dihantam bencana yang super dahsyat, gempa dan tsunami. Gempa berkekuatan 9,3 magnitudo di zona megatrust dan tsunami setinggi 30 meter menghantam dan menewaskan lebih dari 220 jiwa di 15 negara. Bencana ini disebut sebagai bencana terbesar dan paling mematikan yang terjadi di abad 21. Mengapa manusia harus mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah mati?
karena kehidupan di dunia ini hanya sementara, sedangkan kehidupan selamat itu kekal. Ya, ada yang nambahkan lagi? Kematian bukanlah akhir segalanya, melainkan awal menuju kehidupan yang abadi di akhirat. Ya, bagus. Terus, ada yang menambahkan lagi? Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri dengan iman, perasaan, dan menjadi nasihat agar selamat di akhirat. Ya, tujuan pembelajaran materi iman kepada hari pertama yaitu menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Ya. Terus yang kedua menyebutkan dalil Al-Quran dan hadis tentang hari akhir. Yang ketiga mengklasifikasikan macam-macam hari akhir, kiamat sughra dan kiamat kubra. Yang keempat, menunjukkan sikap positif sebagai wujud keimanan kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang dari video itu juga Ustaz akan bertanya. Ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dan pengertian dalam pandangan Islam? Ya. Kematian adalah bagian dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat yang dimana ruh dipisahkan dari jasa dan manusia memasuki akhirat. Ya, bagus. Terus sekarang yang kedua, mengapa kematian disebut sebagai pintu menuju akhirat? Ada yang tahu? Apa? Karena setelah kematian manusia tidak lagi bersama dan semua amal yang dilakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, pertanyaan yang ketiga, sebutkan tanda-tanda kecil kiamat. Tanda-tanda kecil antara lain banyak terjadi fitnah, maraknya maksiat, kerusakan moral, manusia saling membanggakan, gedung lebih tinggi dan banyaknya pembunuhan. Dari video yang tadi itu silahkan buat pertanyaan. Ya, pertanyaan, tapi pertanyaannya itu disimpan dulu, ditulis di bukunya. Mungkin nanti pas waktu pertemuan kita akan pertanyaan itu dikasih sama Ustaz atau gimana ya. Nah, sekarang kita akan membagi kelompok ya. Membagi kelompok, silahkan atur kelompoknya masing-masing seperti kelompok yang kemarin. Silahkan. Nah, di sana ada lembar kerja, silahkan dijawab. Nanti didiskusikan dan dipresentasikan ya. Ayo silahkan. Ustaz, Ya. mau tanya. Apa?
kelompok yang lain sudah selesai atau belum? Nah, sekarang Ustaz persilahkan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. Maju berempat. Nanti kelompok lain ya menanggapi ya. Kelompok lain nanti menanggapi kelompok yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini kami di sini sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban kami. Bisa giliran ya. Silakan. Ayo. Iman kepada hari akhir, keyakinan penuh umat muslim bahwa kehidupan di dunia akan berakhir dan akan ada kebangkitan kembali, karena merupakan keyakinan pokok dalam Islam yang menjadi landasan dari kehidupan seorang muslim. Terus pertanyaan kedua. Oke. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari akhir adalah Malik Yaumiddin, yang artinya yang menguasai hari pembalasan. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang menguasai dan memiliki kekuasaan atas hari pembalasan atau hari akhir, di mana semua manusia akan diadili berdasarkan amal perbuatan mereka. Dan adapun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang hari akhir adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yuqbadal ilmu wa taqwal dalazilu wa yataqarabaz zamanu wa tazharu fitanu wa yaksura harju wa huwa al-fatu wa yaksura fi malu hatta yadibul bani, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga ilmu agama diangkat. Banyak terjadi gempa bumi, waktu menjadi dekat, fitnah-fitnah kerusakan muncul, banyak terjadi pembunuhan dan harta melimpah di antara kalian sehingga orang kaya bergelimang harta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang beberapa tanda-tanda hari kiamat seperti hilangnya ilmu agama, banyaknya gempa bumi, dan munculnya fitnah-fitnah yang banyak. Mungkin dari presentasi temannya ada yang bisa menanggapi dari kelompok lain? Kiamat sebulan adalah kehancuran atau kematian yang terjadi pada sebagian makhluk Allah di dunia. Sebulan yang besar yang akan memusnahkan alam semesta. Contohnya seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, tanah longsor, tsunami, atau lain-lain. Nah, yang dimaksud dengan kiamat kubro yaitu hari akhir. Atau hari akhir adalah kehancuran total alam semesta yang diyakini sebagai peristiwa besar yang akan terjadi sekali dalam sejarah alam semesta. Contohnya seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, terbitnya matahari dari barat. Jadi kita
pertanggungjawaban, motivasi moral, pengawasan diri, dan menghindari dosa. Contoh sikap-sikap positif dalam kehidupan sehari-hari yang bisa mencerminkan iman kepada akhir seperti bersikap jujur dan amanah, melakukan amal soleh, sabar, dan ikhlas dalam menghadapi cobaan. Dengan iman kepada hari akhir, seseorang dapat memiliki motivasi yang kuat untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk, serta dapat menghadapi kehidupan dengan lebih sabar dan ikhlas. Yang ketiga, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban kami. Sebutkan 3 contoh sikap positif dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan iman pada hari akhir. Yang pertama, berperilaku baik dan bertanggung jawab, rajin beribadah dan beramal saleh, rendah hati dan tidak selalu dengan Untuk menanggapinya, silakan. Apa pembelajaran penting yang kamu peroleh setelah mempelajari iman kepada hari akhir? kesadaran akan pertanggungjawaban setiap amal yang mendorong untuk berbuat baik, bersabar menghadapi kesulitan dunia, serta motivasi untuk selalu berbuat baik. Sudah selesai? Silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi. Apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Beriman kepada hari akhir adalah suatu kewajiban bagi umat Islam karena beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman Islam. Mengapa iman kepada hari akhir menjadi bagian dari rukun iman? Karena keyakinan ini adalah landasan bagi kehidupan seorang muslim yang memberikan dampak langsung pada perilaku dan pandangan hidup di dunia dengan mendorong tanggung jawab, moralitas, serta mempersiapkan bekal untuk kehidupan abadi di akhirat. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang hari akhir dapat pada surah Al-Taha ayat 14 yang berbunyi inna sa'ata atiyatun aqul bu'ufiha litujzi kullu nafsin bima tas'ad, yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap dari itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Ada juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang hari akhir. Akrabakum minna majlisan yaumal qiyamati ursanukum khuluqan, yang artinya di antara kalian yang paling dekat tempat duduknya dengan pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Apakah ada pertanyaan? Ada? Mengapa iman kepada hari akhir menjadi bagian dari rukun iman? Karena keyakinan ini adalah landasan bagi kehidupan seorang muslim yang memberikan dampak langsung pada perilaku dan pandangan hidup di dunia dengan mendorong tanggung jawab, moralitas, serta mempersiapkan bekal untuk kehidupan abadi di akhirat. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi ya kelompok diskusi dan saling menanggapi, jadinya kesimpulan kita pelajaran kita hari ini adalah iman pada hari akhir. Materi kita ya iman pada hari akhir. Jadinya sudah semua tahu ya, sudah semua tahu bahwa tidak ada yang akan di dunia ini ya, tidak ada yang akan di dunia ini, semua akan
kita jadi tahu kan setelah materi tadi kita sudah tahu apa hakikat kita hidup di dunia ini ya. Ya. Hakikat hidup di dunia ini hanya semata-mata untuk apa? Hah? Untuk mencari amal soleh aja ya. Agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Ustaz nanya pertanyaan refleksi namanya ya. Pertanyaan refleksi. Jika besok hari kiamat tiba, apa yang sudah kalian siapkan? Apa yang akan disiapkan? Amal Amal apa? ibadah.